warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga diberi kesehatan, umur panjang, rezeki yang berlimpah ruah. Amin, amin, Allahumma amin. Gimana teman-teman? Apakah sudah mulai riadohnya? Buat teman-teman yang belum mulai riadoh, segera dimulaikan riadohnya ya. Dan buat teman-teman yang sudah istiqomah sholawatnya, jangan males dan jangan putus asa. Semoga selalu diberi kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Di video kali ini, aku ingin menceritakan sebuah keajaiban yang aku alami, sebenarnya keberkahan dari sholawat yang aku alami di tahun ini. Sebenarnya banyak banget keberkahan yang aku rasakan dan aku ingin menceritakannya di sini. Semoga teman-teman semakin terinspirasi dengan adanya sharing-sharing dari aku ya. Jangan bosan untuk mendengarkan sharing dari aku dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bulan Ramadan. Nah, alhamdulillahnya aku tuh kalau di bulan Ramadan selalu berjualan di musiman. Nah, kalau di bulan Ramadan itu kan biasanya musimannya adalah kue kering kan. Nah, waktu itu aku jualan kue keringnya itu paketan kue kering, hampers gitulah setiap bulan, setiap tahun di bulan Ramadan. Tapi untuk tahun ini tuh aku lebih komplit gitu. Biasanya aku cuma isinya 3, tapi yang aku jual itu isi 4 teman-teman. Dan di saat itu sebenarnya aku udah lama sih jualan online, cuman aku sempat berhenti jualan dan aku kayak diberi ujian juga nih. Kalau Instagram jualan aku yang lama itu sudah lama di hacker, kayak di ban gitu sama pihak Instagram, nggak tahu karena apa. Dan aku mulai dari nol lagi untuk berjualannya. Otomatis customerku yang lama itu hilang di kontak Instagramnya karena aku tuh endorse kesana kesemari, endorse ke selebgram. Dan ya sekarang aku jadinya tuh aku nggak punya customer lagi kalau di kontak Instagram. Jadi aku mulai dari nol lagi. Dan waktu itu aku promosi juga di WA sih, kontak WA aku, kontak WA dari customer lama. Tapi sekarang itu kan banyak banget ya promosi di dunia digital tentang IG Ads, FB Ads, lalu endorsement ya. Nah, biasanya itu aku selalu endorse. Dan cuman di waktu itu aku itu mengandalkan IG Ads teman-teman. Ya, IG Ads. Jadi aku iklankan sebuah produk yang aku iklankan, contohnya kue kering. Nah, sebelumnya aku sudah bikin Instagram jualan aku nih. Nah, nggak cuma iklan aja, aku juga endorse juga di selebgram yang ada di kotaku. Jadi nggak di luar kota sih, karena waktu itu aku bingung kalau di luar kota, takutnya tuh kalau ordernya banyak aku jadi nggak bisa. Nah, aku berpikir sampai segitu, tapi aku mulai iklanin produk aku. Lebih baik aku iklan produk nih, IG Ads, biar jualanku rame dan endorse aja deh di daerah kotaku, biar nanti aku dapat orderannya di area kota-kotaku aja. Nah, singkat cerita, aku itu mulai bikin produk itu di minggu pertama bulan Ramadan. Nah, aku berencana untuk mencari asisten untuk bantuin aku ya, kayak helper gitu ya. Nah, rencananya sih helper yang aku cari itu di minggu pertama sampai akhir bulan. Nah, tapi teman-teman, waktu itu ternyata tidak sesuai dengan perkiraan aku. Dulu aku terlalu mengandalkan marketing bumi yang namanya endorsement dan yang namanya iklan. Waktu itu aku endorse paket, jadi aku totalnya 3 paket untuk 3 selebgram. Nah, yang kedua aku mengiklankan produk kue keringku itu ke Instagram Ads, dimana membutuhkan biaya yaitu 2 minggu itu 750.000. Nah, pikiran aku ketika aku mengiklankan sebuah produk yang aku jual itu akan laku bahkan ratusan paketan. Tapi ternyata tidak sesuai yang aku pikirkan, alias boncos. Waktu itu aku udah nyari namanya helper, udah aku chat dan aku akan masukin ke dia di saat hari Minggu pertama awal sih. Sebenarnya minggu awal kedua, cuman aku waktu itu sudah seminggu awalnya itu sudah mulai aku masuk gitu teman-teman. Dan sebelumnya aku mengiklankan produk aku itu, aku sudah mendapatkan orderan dari customer lama juga, tapi masih beberapa paket, belum banyak banget. Nah, aku bingung, kok nggak ada orderan ya, terus gimana nih, aku bingung nih ya. Setelah seminggu iklan kok nggak ada orderan, itu aku bingung banget teman-teman. Tapi aku setiap hari memang sholawatan, setiap hari aku memang bersholawat Jibril, sholawat tiap hari. Aku bikin adonan roti pun aku sholawatin. Jadi aku tetap sholawat meskipun posisi itu aku bingung banget untuk mendapatkan orderan. Dan akhirnya aku memutuskan untuk meruqyah jualan aku, ruqyah mandiri dan ruqyah all shop. Karena aku tahu dari ilmu yang aku tahu di TikTok, aku akhirnya mengamalkan syar'i ya, tapi ya
Dan yang kedua, aku melakukan metode sholawat pelaris dagangan, dimana banyak banget yang aku baca di situ. Aku mulai membaca amalan itu. Nanti aku share amalannya di bawah biar teman-teman itu paham, karena banyak banget yang aku baca waktu itu. Tapi nggak setiap hari aku mengamalkan ruqyah mandiri dan ruqyah dagangan aku, enggak. Tapi yang lebih aku utamain yaitu amalan pelaris dagangan. Nah, waktu aku ngamalin amalan pelaris dagangan itu teman-teman, aku bingung. Aku berdoa sama Allah, aku minta diberi kelancaran dalam bisnis aku, jualan aku. Seenggaknya aku balik modal dan aku ada nggak sampai rugi lah, dalam arti aku sudah mengeluarkan uang begitu banyak, udah beli bahan-bahan untuk membuat roti, lalu aku sudah mengeluarkan uang untuk iklan. Nah, itu aku sangat bingung banget gimana sih biar aku dapat orderan, tapi ternyata tidak sesuai pikiran aku dan aku harus melakukan marketing langit. Karena marketing bumi aja nggak cukup teman-teman, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi aku. Ketika waktu aku iklan masih sepi, endorse juga nggak ada orderan, akhirnya aku membaca setiap hari amalan pelaris dagangan, dimana aku kerjain ketika waktu subuh teman-teman. Nah, itu aku baca setiap hari sambil aku tiap pagi buat roti paketan buat hampers aku, dan aku nggak ada orderan pun aku tetap bikin itu orderan. Karena apa? Karena namanya kue kering itu kan lama bikinnya, jadi aku tetap berpikir positif kalau aku nanti bak orderannya. Nah, teman disimak ya bacanya apa aja. Yang aku baca itu adalah ketika sebelum sholat subuh teman-teman melakukan sholat fajar. Nah, 2 rakaat kan waktu itu. Dan setelah sholat fajar teman-teman baca tasbih malaikat 100 kali. Yang kedua itu teman-teman membaca istighfar 100 kali. Nah, setelah itu teman-teman lanjut sholat subuh nih. Setelah sholat subuh kan, teman-teman selesai, teman-teman jangan lupa membaca ya Fatah ya Rojak 100 kali. Lalu yang kedua membaca ya Goni ya Mukni 100 kali. Lalu setelah itu teman-teman membaca Al-Fatihah 1 kali, surat Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, surat An-Nas 1 kali, lanjut membaca surat Al-Waqiah. Nah, setelah membaca surat Al-Waqiah, aku berdoa sama Allah nih. Ya Allah, dengan amalan pelaris dagang, tolong berikan rezeki untuk usahaku ini. Seenggaknya untuk menutupi modal aku dan aku diberikan kelancaran dalam berjualan, berbisnis ini. Karena saya benar-benar rugi, karena udah iklan, udah pulaan banyak, tolong bantu aku ya Allah. Aku benar-benar berdoa seperti itu. Jadi terserah teman-teman berdoa apa aja, ini contohnya seperti itu. Nah, lanjut sholawat Jibril 1000 kali. Di situ teman-teman bisa aktivitas apapun setelah baca itu, nggak harus di waktu sholat, nggak harus di waktu subuh juga, mau duha pun nggak apa-apa. Yang penting teman-teman baca itu sesuai aturan yang aku katakan, yang aku sampaikan di sini. Ini sangat mujarab banget buat aku, buat teman-teman yang berdagang. Ya, nggak harus berdagang sih, ibu rumah tangga yang mau mendoakan suaminya untuk rezeki, kebutuhan rumah tangga, semuanya ini bagus banget dibaca. Karena ini pengalaman aku sendiri tentang amalan pelaris dagang. Alhamdulillah ketika sudah memasuki 2 minggu, Masya Allah, orderan banyak teman-teman. Orderan banyak masuk, WA aku masuk banyak orderan. Tapi orderan aku itu masuknya tidak melalui iklan, IGS enggak sama sekali. Jadi aku nggak dapat orderan itu melalui IGS, enggak. Aku malah dapat orderan melalui kontak-kontak WA yang aku share iklannya di situ. Dari customer lama aku, sekitar ada 100 paket yang aku dapat orderannya 100 paket. Dan ini aku akan mencantumkan jualan aku seperti apa, kue keringnya seperti apa, aku cantumin di sini. Aku benar-benar waktu itu aku sempat down, pusing banget karena modal yang aku keluarkan itu banyak, sekitar hampir 4 juta. Bagi aku banyak karena di kondisi Covid juga kan. Waktu itu aku bingung, aku sudah terbayang-bayang aku dapat orderan banyak ratusan pieces tapi melalui IGS, tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi aku. Dan alhamdulillah Allah memberikan aku rezeki yang tidak aku terfikirkan, yaitu melalui kontak WhatsApp aku, dan alhamdulillah juga Instagram aku juga ada yang order. Di situ adalah salah satu keberkahan dalam aku bersolawat. Aku mengamalkan solawat, mengamalkan amalan pelaris dagang ini sangat-sangat membantu aku dalam untuk rezeki jualan aku juga. Masya Allah, ini loh keberkahan yang aku rasa itu seperti itu teman-teman. Ya, mungkin teman-teman dengan adanya video ini mendengar sebuah cerita aku, sharing aku. Kalau yang tentang ruqyah mandiri, ruqyah jualan itu nanti aja deh aku bahasnya, karena itu aku lebih mengutamakan ini. Kalau ruqyah itu seminggu sekali deh kalau aku mengamalkannya, nggak tiap hari juga, kadang seminggu 2 kali gitu.
Nah, itu aja cerita dari aku, sharing dari aku. Semoga teman-teman menginspirasi untuk yang berdagang, jual online shop. Jangan lupa terapin ini. Pedagang kecil semua wajib melakukan amalan ini. Semoga membantu untuk dimudahkan usahanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.